Oke, mahasiswa sekalian, kita akan menyelesaikan pada kuliah ini masuk pada minggu ke-13 ya. Kita mempelajari tentang pengintegralkan dengan metode rasional. Di fungsi rasional dan pecahan parsial. Fungsi rasional diekspresikan sebagai berikut: Rx sama dengan Px ya, dan dibagi dengan Qx, di mana Px dan Qx adalah polinomial ya. Untuk menghitung integral fungsi rasional perlu dilakukan dekomposisi pecahan parsial dari fungsi rasional tersebut ya. Jadi ya. Metode pecahan parsial adalah suatu teknik aljabar di mana Rx didekomposisi menjadi jumlah suku-suku ya. Jadi seperti ini, Px per Qx sama dengan Px F1x, F2, dan seterusnya sampai Fkx ya. Di mana Px suatu polinomial dan Px pecahan parsial ya. Jadi berbentuk A, Ax tambah B, maka N, faktor linear ya. Bx C tambah A kuadrat tambah Bx tambah Cn, faktor kuadratik adalah konstanta-konstanta ya. Contoh seperti ini, hitunglah X pangkat 3 min 1 ya, X pangkat 3 tambah X integral dari itu ya, dx berapa ya. Jadi ini harus dipecah dulu atau diurai dulu ya, dalam bentuk apa, dalam bentuk ini. Jadi X pangkat 3 min X sama dengan apa, dibagi dengan itu sama dengan adalah sama dengan 1 dikurang ya, 1 per X ya, 1 ya, 1 tambah X, jadi X kuadrat dikeluarkan X-nya, X kuadrat tambah X-nya. Jadi suku kedua adalah fungsi rasional dapat didekomposisi menjadi apa, pecahan parsial. Jadi 1 tambah X sama aja dengan 1 X kuadrat ya tambah 1 ya, ini diselesaikan ya, ini diselesaikan dengan cara bawah ini. Konstanta A, B, C diperoleh dengan mengalihkan kedua sisi dengan fungsi penyebut ya. Jadi persamaan ini X tambah 1 itu sama aja dengan apa? AX kuadrat tambah 1 ditambah BX tambah C ya dikali X ya. Dengan demikian di 1 tambah X sama dengan apa? Sama dengan A tambah B X kuadrat ya, tambah CX tambah A. Jadi dengan demikian kita dapat nanti bahwa A sama dengan 1, B dengan 1, C dengan sama dengan 1 ya. Jadi A sama 1, C sama 1, maka A tambah B dapat nilainya adalah A sama dengan 1, B dengan 1, C sama dengan 1 ya. Jadi kita dapat ini penyelesaiannya lah ya. Jadi 1 tambah X bagi dengan X kuadrat tambah 1 diurai menjadi 1 per X tambah ya sama dengan min X tambah 1 X kuadrat tambah 1 ya. Ini yang kita selesaikan ya, kita integralkan ya. Jadi X tambah 3 X pangkat 3 kurang 1 X pangkat 3 tambah X sama aja dengan 1 kurang per X ya, dikurang 1 kurang X kuadrat tambah 1. Ini kita selesaikan ya, jadinya integral itu adalah apa? Integral itu sama dengan ya X ln X kemudian ya setengah ln X kuadrat tambah 1 ya, X tambah 1 dan tangen inverse ya X ya tambah C ya. Jadi sama dengan itu ya, diurai menjadi seperlon ya, kemudian sama dengan sepertangan ya. C. Jadi ini fungsi rasional. Artinya apa? Fungsinya kita urai ya. Faktor-faktor linier ya, jika Qx adalah Ax tambah B pangkat N, kelipatan dari apa namanya? Ya, dari faktor Ax tambah B
Maka dekomposisinya adalah jadi A1 AX tambah B, A2 AX tambah B kuadrat, kemudian seterusnya AN AX B maka kuadrat ya, AN ya. Jadi itu harus dipenuhi ya. A1, A2 konstanta ya. Jika Qx adalah faktor linier dengan kelipatan N sama dengan 1, maka nilainya adalah A1X tambah B1 dikali A2X tambah B2 dan seterusnya sampai ANX tambah BN ya. Maka dekomposisinya sama dengan apa? A1 AX B1 A1 X tambah B1 A2 tambah A2X tambah B2 dan seterusnya. Jadi demikian ya, itu adalah cara mendekomposisi atau mengurainya ya, mengurai ya. Jadi mengurai. Contoh bagaimana mengintegralkan X ya, X min 3 kuadrat ya, dx ya. Jadi itu adalah kita dekomposisi dulu dalam bentuk apa atau kita urai ya dalam bentuk seperti ini. X dibagi dengan X min 2 kuadrat ya, 3 kuadrat ya, ada sama aja dengan A X min 3 kemudian B X min 3 kuadrat ya. Ini diselesaikan akhirnya apa? Akhirnya dapat kita buat nanti AX min 3 tambah B ya. Jadi X sama dengan AX min 3A tambah B, maka hanya 1, maka dan min 3A tambah B 0, maka B sama dengan 3A sama dengan ya B sama 3A ya, artinya apa? B sama dengan 3A, maka sama dengan 3 ya. B sama dengan 3. A sama dengan 1 ya. Jadi dengan demikian integral dari X min 3 ya, kuadrat dx, maka nilainya adalah akar seper X min 3 tambah 3 X min 3 kuadrat dx ya. Dengan demikian hasilnya adalah ln X min 3 ya, 3X min 3 tambah C. Jadi itu hasil integral dari persamaan itu ya. Ada min X 3 min 3. Jadi itulah hasil dari persamaan di atas ya. Contoh integral 5 2x tambah 1 x min 2. Ini kita urai ya seperti itu ya. Diurai untuk A dan B, maka bisa selesaikan ya. Kemudian 4 x kuadrat min 3x tambah min 4 ya, ini bisa juga diurai ya, diurai dalam bentuk apa namanya ya x kuadrat nanti diurai, maka bisa jadinya adalah ya itu diurai nanti ya, x kurung x kuadrat tambah x min 2 itu diurai lagi menjadinya adalah apa min ya 2 min 1 ya, 2 min 1 diurai maka diurai lagi ya. Ini contoh ini bisa kita apa namanya kita Anda selesaikan ya. Faktor kuadratik jika Qx adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. C pangkat N ya. Kelipatan N dari faktor kuadratik AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana AX tambah BX tambah C tidak dapat difaktorkan, maka B kuadrat kurang per AC kecil dari 0 ya, maka dekomposisi hanya sama dengan seperti ini ya. Ya, posisinya sama dengan pangkat N di pangkat apa namanya ya B1X tambah C dibagi dengan AX tambah BX C dan seterusnya ya. Itulah dekomposisi dari persamaan di atas ya. Ya, jika faktor-faktor kuadratik mempunyai kelipatan N ya, kelipatan N ya, maka dekomposisinya seperti itu ya. Jika Qx kombinasi dari faktor linier dan kuadratik, gunakanlah dekomposisi yang sesuai untuk masing-masing faktor. Jadi dipilih faktor yang apa namanya yang sesuai ya untuk dekomposisinya.
Contoh misalkan 5 X pangkat 3 kurang 3 X kuadrat tambah 2X min 1 dibagi X pangkat 4 ya tambah X kuadrat ya. Jadi X pangkat 4 tambah X kuadrat sama aja dengan X kuadrat X kuadrat tambah 1 ya. Ini diurai jadi sama aja dengan apa? Pangkat 4 X kuadrat ya, X kuadrat X kuadrat tambah 1 jadi adalah X, ada X kuadrat, kemudian ada X kuadrat tambah 1 ya. Jadi bisa ditulis seperti itu ya. Ya jadi A, B, C, C, D, CX tambah D. Itu di komposisinya kita selesaikan, maka ketemu nanti nilai A, B, C, dan D ya. Jadi seperti itu. Ya, itu adalah apa namanya? Kita ulang lagi ya. Apa namanya? Di sini kita selesaikan. Ini diselesaikan apa? Ini adalah nanti dikalikan ya, dikalikan sama dengan AX kuadrat itu dikalikan dengan ya dikali dengan ya A X kuadrat tambah 1 ya, B-nya adalah dikali kuadrat tambah 1, C X D dikali dengan apa? Dikali dengan X kuadrat ya. Jadi ketemu nanti penyelesaiannya adalah ketemu ya. Ya, kita sedikit mempelajari integral tak wajar ya. Apa itu integral tak wajar? Berapa aplikasi kalkulus melibatkan integral apa namanya? Ya, integral ya di mana interval integrasi tidak terbatas ya. Jadi interval integrasi tidak terbatas dan mulai dari A sampai kota hingga dan min A sampai ya hingga atau min A sampai apa A hingga ya. Jadi sampai integrasi yang tidak terbatas ya. Integran dalam fungsi kontinu, diskontinu tak hingga suatu titik C di dalam selang AB ya. Limit X mendekati C fungsi X sama dengan plus minus tak hingga. Jadi artinya interval integrasi tidak terbatas ya. Contoh ya 1 sampai tak hingga seperti kuadrat dx nilainya berapa? Ya, 1 kemudian 0 sampai 1 ya 0 per 1 seper akar X dx. Jadi integral berapa? Inilah contoh integral tak wajar ya. Ya, limit tak hingga dari integral ini adalah A sampai T hingga X dx. Limitnya T tak hingga A menuju T fungsi X dx ya. Jadi definisinya itu T fungsi X dx. Jika limitnya ada, dikatakan integral tak wajar. Jika limitnya ada, dikatakan integral tak wajar. Kiri disebut konvergen ya. Konvergen. Jika limitnya tidak ada, dikatakan integral tak wajar ya. Disebut divergen. Jadi kalau limitnya ada, maka disebut apa tak wajar konvergen. Kalau limitnya tidak ada, dikatakan integral tak wajar ya disebut divergen ya. Divergen itu meluas ya, meluas. Ya, hal yang sama berlaku untuk ya dari min tak hingga sampai B fungsi X dx ya. Limit adalah T mendekati tak hingga T sampai B ya. Fungsi X dx ya. Contoh 1 sampai tak hingga seper X kuadrat dx. Kemudian ada contoh tak hingga sampai 0, 1 min akar 1 min X dx ya. Integran tak hingga definisinya misalkan fungsi X kontinu dan non negatif pada AB
ya, maka tetapi fungsi X sampai tak hingga bila A menuju B, maka integral A B fungsi X dx limit ya TB A T fungsi X dx ya. Jika limitnya ada konvergen sebaiknya divergen. Jadi maka dia divergen itu artinya memusat ya. Divergen dia mengembang dan mengembang pada meluas dia. Ya, hal yang sama jika fungsi X kontinu dan non negatif pada AB. Tapi fungsi X menuju positif bila X adalah A positif. Maka integral AB fungsi X dx sama dengan limit ya TA T ke B fungsi X dx ya. Jika F kontinu di setiap titik, maka selang AB kecuali di titik C ya E selang AB ya, dan salah satu atau keduanya limit sepihak, maka F di C adalah tak hingga, maka integral AB X dx sama aja dengan integral AC ya X dx ditambah C ya, B fungsi X dx ya. Ini adalah kasus ya kontinu di setiap titik pada AB kecuali di titik C, artinya di titik C dia tidak kontinu, maka dipecah ya menjadi dua ya, di dua. Oke, sedikit integral tak wajar berikut contohnya ini 0,1 per akar dx ya, kemudian 1/2 per x min 2 kuadrat dx 0 sampai 2 untuk 1/2x ya, akar 2 akar pangkat 2/3 dx ya. Ini adalah sebagai sedikit pengantar untuk integral tak wajar ya. Oke, tadi adalah 2 poin ya. Pertama adalah kita membahas tentang fungsi rasional ya, fungsi rasional dan penyelesaiannya. Kemudian kita membahas tentang integral tak wajar ya. Oke, tertutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.